Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Oktovianingrum. Saya adalah guru di SD Islam Al-Badar di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu Guru, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2, mendidik dan mengajar, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru, dalam modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri dengan cara merefleksi apa yang kita telah lakukan, kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, serta bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Kemudian, bagaimana mendidik dan mengajar dalam kurikulum merdeka? Mendidik dan mengajar dalam modul 2 ini perlu kita ketahui sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran zaman kolonial tersebut yaitu yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 4. Menyeragamkan pembuatan tugas. 5. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Nah, sistem pengajaran zaman kolonial ini perlu kita rubah. Selanjutnya, modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid tersebut tinggal. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman murid tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman itu selalu bergerak secara dinamis. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas TIKON, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen dapat diartikan bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Serta konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara
melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. 3. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. 4. Menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tuturi handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama, keluarga. Karena keluarga adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Keluarga adalah tempat anak tumbuh, sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai agama, budi pekerti, dan bersikap terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak tersebut bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.